Seorang pemuda tewas akibat ledakan yang terjadi di sebuah rumah. Tubuh korban terlempar sejauh 7 meter dan masuk ke kolam ikan. Selain menghancurkan rumah korban, ledakan juga menghancurkan 2 rumah lainnya. Peristiwa yang terjadi di Desa Pandang Jaya, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Musibah berawal ketika korban sedang merakit petasan di rumah. Dalam rekaman sebuah video amatir, terlihat rumah korban yang rata dengan tanah. Menurut keterangan warga sekitar, diketahui kalau korban memang sering membuat petasan, apalagi bila menjelang bulan Ramadan. Akibat perahu diterjang ombak, Sunardi, seorang nelayan di Bintan, Kepulauan Riau, terombang-ambing di lautan selama 7 hari. Sunardi bertahan di dalam sebuah boks tempat ikan. Sunardi pergi melaut pada 23 Januari lalu. Namun perahu milik Sunardi dihantam gelombang tinggi dan tenggelam. Sunardi berhasil diselamatkan oleh kapal Entegria Cirebon yang sedang melintas di perairan Lingga, Kepulauan Riau. Rasa haru dan bahagia keluarga tak terbendung ketika menyambut kedatangan Sunardi yang berhasil diselamatkan. Keluarga berharap Sunardi tak lagi pergi melaut usai kecelakaan yang dialaminya. Seorang pria mengalami luka bakar akibat tabung uap meledak di kios Penatu, Jalan Manggis Raya, Serpong, Tangerang. Ledakan tabung uap juga menghancurkan rumah usaha Penatu. Bahkan kerasnya ledakan membuat tabung uap terpental ke salah satu rumah warga. Kejadian itu disebabkan oleh pemilik usaha Penatu yang lupa mematikan tabung uap setrika, sehingga membuat tabung uap menjadi panas dan akhirnya meledak. Menurut keterangan saksi, sempat terdengar 2 kali suara ledakan hingga menghancurkan rumah usaha Penatu tersebut. Orang mengalami luka bakar disebabkan tabung gas yang meledak dan membakar sebuah rumah makan di Kelari, Kabupaten Kerawang, Jawa Barat. Kejadian itu disebabkan karena pemilik rumah makan yang lupa mematikan kompor hingga mengakibatkan meledaknya tabung gas. Warga yang melihat kejadian itu segera melaporkannya pada Dinas Pemadam Kebakaran. Setelah 1 jam, akhirnya petugas berhasil menjinakkan si jago merah. Beruntung, para korban lolos dari maut. Ledakan tabung gas penjual balon menghancurkan sebuah rumah di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Pedagang balon bernama Samuel mengalami luka bakar dan tangan sebelah kanannya patah akibat terkena ledakan. Peristiwa itu disebabkan oleh kebocoran pada selang tabung gas. Kerasnya ledakan juga menghancurkan rumah pedagang balon tersebut. Akibat musibah itu, Samuel yang mengalami luka cukup parah segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Rani, gadis cantik asal Sukabumi, Jawa Barat, nyaris tewas menjadi korban kebakaran yang menghanguskan tempat tinggalnya. Kakinya yang lumpuh membuat Rani kesulitan menyelamatkan diri dari kobaran api. Masih jelas dalam ingatan gadis 18 tahun ini, detik demi detik nyawanya nyaris melayang. Setelah divonis lumpuh oleh dokter, Rani lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Sang ibu dengan telaten merawat putri kesayangannya ini. Ya, ibu mana yang tega melihat anaknya menderita di usia yang masih sangat muda. Namun profesinya sebagai petani membuat sang ibu tidak bisa setiap saat berada di sebelah Rani. Kemana sih, Bu? Bu! Sebuah kipas angin tiba-tiba mengalami hubungan arus pendek. Kabel pada kipas terlihat terbakar. Tiba-tiba api sangat besar. Rani yang sedang belajar mencium bau asap dari ruangan dalam. Namun tiba-tiba kobaran api membesar.
Rani takut dan berteriak meminta pertolongan. Lalu saya meronta-ronta ingin pergi keluar, menjerit-jerit meminta tolong kepada warga. Ya Tuhan, rasanya tak kuat melihat penderitaan Rani. Di saat masih menata hati menerima kondisi kakinya, kini dia harus berhadapan dengan maut. Bagaimana tidak, kakinya yang lumpuh membuat Rani kesulitan bergerak. Beruntung, warga cepat datang dan menolong. Lumpuh yang diderita Rani terjadi saat dia masih duduk di bangku sekolah. Iya, usia di mana Rani dan anak sebayanya sedang menikmati masa remaja sekaligus berusaha menggapai cita-citanya. Hati-hati ya. Waktu saya sekolah, saya sering merasa pusing. Kaki saya sering merasa kram. Dengan langkah terhuyung, Rani kemudian duduk di taman sekolah sambil memijit kepalanya sendiri. Seorang teman menghampiri dan bertanya tentang keadaan Rani. Kenapa Rani? Lemes nih badan aku. Ini kaki aku lemes banget nih, Nay. Karena khawatir, sang teman kemudian mengajak Rani pergi ke ruang unit kesehatan sekolah. Pulang sekolah, Rani menyusuri jalan kampung dengan langkah yang terhuyung. Tak henti Rani terus memijat kening. Ia merasakan kepalanya pusing. Kakinya yang terasa lemas. Rani tak kuat lagi menahan sakit yang dirasa. Kemudian Rani jatuh dan pingsan di jalan. Tapi aku nggak punya uang untuk berobat. Karena orang tua saya pun nggak punya biaya. Pak, Tangis ibunya tak terbendung melihat kondisi sang buah hati. Rani perlahan membuka matanya. Bu, aku kenapa? Namun ketika hendak bangun, kakinya tak lagi bisa untuk digerakkan. Rani panik, begitupun kedua orang tuanya. Sakit. kadang makan nasi putih sama orang tua satu piring untuk banyakan. Maaf ya. Namun karena kondisi yang serba kekurangan, orang tuanya memutuskan merawatnya di rumah. Walau makan hanya nasi saja, tapi Rani selalu berusaha untuk bahagia. Rani pun pasrah karena keterbatasan ekonomi yang dialami keluarganya. Rani tak bisa lagi pergi ke sekolah. Penyakit yang dideritanya itu membuat kedua kakinya lumpuh. Pak, ayo kita lihat Rani, Pak. Kenapa Rani? Rani nggak bisa jalan. Kenapa sih? Ayo, Pak. Ibu, kaki aku kenapa, Ibu? Kaki aku kenapa? Kenapa? Rani lumpuh. Kini Rani tinggal sementara di rumah saudara. Walau dengan keadaan kaki yang lumpuh, Rani masih bisa membantu pekerjaan rumah. Sobat penyintas, musibah kebakaran memang sering terjadi akibat hubungan arus pendek pada instalasi kelistrikan. Hal itu bisa saja akibat kesalahan pada kabel yang digunakan atau peralatan elektronik yang lupa dimatikan. Untuk itu, gunakanlah kabel sesuai standar arus listrik yang digunakan. Ya Allah, sedih banget, Pak. Sedih banget. Takut anak saya kenapa-napa. Nomor satu ya anak saya.